Seorang wanita dan bayi barunya terombang-ambing di laut 3 hari 3 malam. Satu-satunya tempat berlindung mereka adalah kontainer yang akan tenggelam. Ia membuang popok bayinya ke laut dan tak lama kemudian menarik perhatian ikan-ikan. Dia cepat membuat alat pancing sederhana, tapi menangkap ikan tak semudah yang dia kira. Saat putus asa, tiba-tiba ia melihat pesawat penumpang di langit. Dengan gembira, ia segera lari ke kontainer mencari kaca. Tapi saat kembali, pahanya tak sengaja tergores. Mengabaikan sakit, ia segera bangkit minta tolong. Namun jarak terlalu jauh, orang di pesawat tak bisa melihatnya. Untuk cegah infeksi, ia mensterilkan luka dengan minuman keras, lalu menjahitnya pakai kabel earphone. Rasa sakit yang menusuk hampir membuatnya pingsan. Agar dapat ikan dan nutrisi, ia merajut jaring dari kabel earphone. Setelah jaring dilempar ke laut, ia menaruh popok sebagai umpan, lalu diam-diam menunggu ikan memakan umpan. Setelah menunggu cemas beberapa menit, benar saja, seekor ikan masuk perangkap. Akhirnya ia bisa menikmati hidangan mengenyangkan. Hari demi hari berlalu, ia sudah menyimpan banyak persediaan makanan. Untuk segera keluar dari bahaya, dia menulis ratusan catatan minta tolong, lalu memasukkannya satu persatu ke dalam kotak plastik. Kemudian dia membuang semua kotak itu ke laut, berharap seseorang akan menemukannya segera. Dia harus secara teratur membuang air dengan selang, jika tidak, begitu air penuh, kotak-kotak itu akan tenggelam ke dasar laut. Khawatir bayinya kedinginan, dia memasukkan minuman keras ke dalam termos, lalu menyalakannya dengan api untuk menghangatkan bayinya. Karena layar ponselnya rusak dan terkunci, dia hanya bisa menunggu telepon suaminya. Tapi malam itu, suaminya tiba-tiba mengabarkan berita buruk. Dia tertembak, kritis, dan tak bisa menyelamatkannya. Dia menangis, meminta wanita itu untuk tetap kuat dan hidup. Wanita itu sangat sedih, tapi tidak mengeluh. Dia justru memberitahu suaminya tentang kelahiran bayi mereka. Lalu dia meminta suaminya mengucapkan kata-kata hangat kepada bayi itu, dan memberinya nama Nono. Lalu ponsel mati, keduanya benar-benar kehilangan kontak. Beberapa hari kemudian, permukaan air sudah naik ke titik tertinggi. Dia harus bersiap menghadapi yang terburuk. Dia membuat rakit kecil dari papan kayu dan kotak plastik, berjaga-jaga jika kontainer tenggelam ke dasar laut, mereka masih bisa mengapung dengan rakit itu untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, kemunculan seekor burung camar memberinya harapan, karena dimanapun ada burung camar, itu berarti daratan tidak terlalu jauh. Namun, itu tak berlangsung lama. Malamnya, segel penutup lubang tiba-tiba lepas, air laut pun membanjiri kontainer dengan cepat. Melihat itu, ia ingin mengambil makanan, tapi kakinya malah terlilit tali. Terpaksa ia menyelam memotong tali itu. Setelah bersusah payah, akhirnya ia selamat. Namun, saat muncul ke permukaan, bayinya sudah hanyut entah kemana. Dia berteriak nyaring di laut, tanpa sengaja menarik perhatian seekor paus. Paus itu sengaja menyemprotkan air ke bayi, yang terkejut dan langsung menangis. Wanita itu pun menemukan lokasi bayinya. Dia berenang cepat ke sana. Untungnya bayi itu baik-baik saja. Paus itu melihatnya dan berbalik pergi. Begitulah, mereka terombang-ambing di laut semalaman. Wanita itu tahu dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia memegang tangan bayinya dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Melihat camar muncul, dia mengeluarkan ikan dari kotak dan segera menarik perhatian sekumpulan camar. Kebetulan sebuah kapal nelayan lewat. Mereka melihat keanehan camar, lalu segera mendekat dan menyelamatkan bayi itu ke kapal. Menyusuri tali, mereka menemukan wanita itu lagi, namun ia sudah diambang kematian. Untungnya, nelayan baik hati tak menyerah. Setelah diselamatkan, wanita itu akhirnya pulih. Sulit dibayangkan, seorang wanita terombang-ambing di laut sebulan penuh, bisa bertahan hidup bersama bayinya berkat kegigihan luar biasa. Sungguh mengagumkan kekuatan cinta ibu.